Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 SMP Negeri 3 Ngeklik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Langsung saja untuk yang pertama, makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Asal muasal kata konstitusi berasal dari bahasa Inggris constitution, bahasa Belanda constitue yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis. Di samping itu ada juga hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis maksudnya adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis atau sering disebut konvensi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lainnya atau di bawahnya dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama itu maknanya adalah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, bermakna sebagai negara bangsa atau nation state yang bebas dari penjajahan maupun penindasan bangsa lain, serta berhak menentukan segala kebijakannya berdasarkan kedaulatan yang dimiliki. Jadi di sini negara Indonesia itu mempunyai kedaulatan. Kedaulatan itu apa? Kekuasaan tertinggi suatu negara. Karena Indonesia itu menganut sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, maka yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Nah, ini jadi negara Indonesia itu bisa menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, makna yang kedua adalah untuk menegakkan kemerdekaan dan kedaulatannya. Bangsa Indonesia berpegang pada 3 prinsip kemerdekaan yang disebut oleh Bung Karno dengan Trisakti, yaitu berdaulat di bidang politik, berdaulat di bidang ekonomi, dan yang ketiga berkepribadian bidang kebudayaan. Ini Trisaktinya miliknya Bung Karno. Jadi kamu bisa lihat lebih mendalam lagi apa itu kedaulatan di bidang politik itu apa, daulat di bidang ekonomi itu apa, berkepribadian di bidang kebudayaan. Jadi politik kita menggunakan demokrasi Pancasila, ya kita harus kita miliki berdaulat itu. Jadi tanpa intervensi dari negara lain menentukan garis politik kita, negara kita itu enggak bisa, karena kita negara berdaulat. Berdaulat di bidang ekonomi. Nah, ekonomi kerakyatan kita pasal 33 itu juga memperlihatkan demokrasi ekonominya kita. Berkepribadian bidang kebudayaan, kita memiliki ciri khas sendiri, Pancasila kita, budaya ketimuran kita. Selanjutnya, hubungan pembukaan dan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan UUD 45. Proklamasi kemerdekaan memuat 2 hal pokok, yaitu pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan itu. Jadi ada 2 hal. Jadi pada alinea 1, kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Alinea 2, dan perjuangan pergerakan Indonesia. Dan selanjutnya alinea ketiga, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, alinea 1, 2, dan 3 merupakan uraian terperinci dari kalimat proklamasi yang pertama. Jadi pernyataan kemerdekaan bahwa Indonesia itu tertuang di alinea 1, 2, dan 3. Nah, dan alinea keempat memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi. Dari setelah menyatakan kemerdekaan, apa yang harus dilakukan itu tertuang di alinea keempat. Nah, itu kan seperti itu. Jadi memberikan arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan.
Itu sedangkan kalimat kedua proklamasi dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 yang memuat pembukaan. Jadi Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu terdiri dari dua bagian, pembukaan dan batang tubuhnya. Nah, dalam pembukaan itu termuat bahwa menetapkan undang-undang dasar gitu kan. Ada, nanti bahas selanjutnya ada. Selanjutnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan. Nah ini, yang pertama adalah tujuan negara. Nah tujuan negara itu apa? Yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Terus yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Nah ini tadi sebelumnya kan sudah Pak Arya katakan. Nah ini ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar itu kamu bisa lihat bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Itu dalam alinea keempat. Terus selanjutnya yang ketiga bentuk negara itu kan. Itu kan kamu bisa lihat di alinea keempat, yaitu yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah terus yang keempat ini adalah dasar negara Indonesia, Pancasila, itu di alinea keempat juga, dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa dan sampai untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dasar filsafat negara atau dasar negara Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena di dalamnya terdapat empat pokok pikiran yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Ini suasana kebatinan maksudnya apa? Itu penjelasan atau dari Pancasila itu sendiri, penjelmaan atau asas kerohanian negara yaitu Pancasila yang terdapat dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 45. Nah ini isinya. Pokok pikiran itu apa saja? Pokok pikiran yang pertama itu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu pokok pikiran pertama. Yang kedua, pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang keempat, pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi tolong diingat, tujuan negara ada 4, pokok pikiran ada 4, Pancasila atau dasar filsafat negara itu ada 5. Tolong diingat-ingat. Undang-undang dasar terdiri dari dua bagian, pembukaan dan batang tubuh. Batang tubuh itu pasal-pasal, nanti kita akan bahas selanjutnya. Tujuan negara saya kira sudah cukup, tadi sudah kita bahas. Jadi tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah ini yang harus kalian pahami, bahwa mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berarti membubarkan negara NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki hubungan erat dengan proklamasi kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat kaidah-kaidah fundamental bagi penyelenggaraan negara dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945. Kaidah fundamental itu apa? Pancasila. Nah, kalau Undang-Undang Dasar 45 Pancasilanya sampai dihilangkan berarti membubarkan negara. Itu yang harus kalian ingat. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar itu bisa, tetapi yang dirubah adalah pasal-pasalnya, bukan pembukaannya. Jadi sampai dengan saat ini amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah 4 kali, tetapi yang diamandemen atau yang dirubah itu adalah pasal-pasalnya. Itu pun kita menggunakan sistem adendum. Adendum itu apa? Tanpa meninggalkan pasal-pasal yang sudah ada, jadi hanya menambahkan saja. Selanjutnya, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistematika batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen. Nah, ini sebelum amandemen itu ada 16 bab, setelah amandemen 21 bab. Ini yang ditambahkan. 37 pasal menjadi 73 pasal. 4 pasal aturan peralihan, 3 pasal aturan peralihan, jadi itu. Terus 2 aturan tambahan menjadi 2 aturan tambahan. Itu kan? Selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis. Sebagai hukum dasar, semua produk hukum bahkan tindakan atau kebijakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena kalau bertentangan berarti bertentangan dengan Pancasila. Nah, seperti disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara Indonesia. Termasuk Undang-Undang Dasar 45 itu dalam pembukaan itu kan ada dasar filsafat negara kita apa? Pancasila. Jadi Pancasila itu yang resmi dan sah itu di mana? Dalam pembukaan UUD 45 alinea ke-4. Sekarang fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah sebagai alat kontrol norma hukum yang lebih rendah. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu mengontrol produk-produk hukum atau norma-norma hukum di bawah Undang-Undang Dasar. Di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan bisa kamu lihat. Jadi mulai dari undang-undang, perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu kan, dan bawahnya sampai peraturan daerah itu harus tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Karena dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dalam pembukaannya itu ada dasar filsafat negara kita Pancasila, tidak boleh bertentangan. Yang kedua, pengatur bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi dan dilaksanakan. Kamu bisa mempelajari lebih lanjut bagaimana susunan Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen dan setelah amandemen. Ketika sebelum amandemen itu Undang-Undang Dasar 45 terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, sekarang ini setelah amandemen hanya ada 2 bagian, pembukaan dan batang tubuh. Karena dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 itu susunan bagaimana pembagian kekuasaan dilaksanakan. Lalu yang ketiga, sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Jadi negara sebagai institusi atau lembaga, aparat negara itu yang melaksanakan pemerintahan negara, dan warga negara, orang atau yang diaturnya. Jadi penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Itu fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya kira sampai di sini yang sedikit ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih, selamat belajar, semoga kalian sukses dan selalu terjaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.